Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andra Al-Kaipin, NPM A1L021024. Di sini saya akan menjelaskan tugas materi RPS 6, yaitu tentang pokok ajaran Islam tentang iman. Baiklah, pertama saya akan menjelaskan tentang pokok ajaran Islam tentang iman. Beriman kepada Allah artinya meyakini Dia sebagai Tuhan semesta alam, juga yakin akan kebenaran pada malaikatnya, wahyu, kitab-kitab Allah, para rasulnya, hari ini, akhirat, takdir, dan Allah bagi semua manusia. Dan pembenaran atas semua ini harus diikuti dengan tindakan nyata sebagai pengalaman atas keimanan tersebut. Pengalaman keimanan kepada Allah harus diikuti dengan pembenaran atas semua firman-Nya yang kini tertuang dalam Al-Quran, sekaligus mengamalkan apa yang diperintahkannya dan menjauhi apa yang dilarangannya. 2. Ciri orang beriman dalam Al-Quran. Pertama, menjadikan Rasul sebagai tauladan. Meneladani Rasulullah adalah salah satu ciri orang beriman. Ini telah tergambar jelas dalam hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa telah bersabda Rasulullah SAW, "Aku tinggalkan dua perkara yang kalian tidak akan tersesat selama kalian berpegang teguh dengan keduanya, yaitu kitabullah dan sunnahku, serta keduanya tidak akan terpisah sampai keduanya mendatangiku di telaga." Kedua, senang mendengar bacaan Al-Quran. Mendengar bacaan Al-Quran adalah cara yang baik untuk menghibur perasaan sedih, menenangkan jiwa yang gelisah, melunakkan hati yang keras, serta mendatangkan petunjuk dari Allah. Dan ini adalah salah satu ciri orang yang beriman seperti digambarkan oleh firman Allah, "Sesungguhnya orang yang beriman itu hanyalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya bertambahlah iman mereka, karena kepada Tuhanlah mereka bertawakal." Ketiga, membayar zakat. Zakat adalah bentuk ketakwaan seorang kepada Allah sekaligus sebagai ciri orang beriman. Mereka yang beramal tak akan takut miskin karena yakin bahwa ini adalah salah satu cara untuk membersihkan harta dan menyucikan jiwa. Fungsi keimanan dalam kehidupan. Adapun fungsi-fungsi keimanan dalam kehidupan adalah sebagai penyelamat, menjadikan manusia yang berakal baik, sebagai pedoman hidup, menumbuhkan rasa rendah diri, menumbuhkan sifat qanaah, ingat akan kematian, menenteramkan hati. Selanjutnya, tugas materi RPS 7 tentang rukun Islam dan fungsi dalam kehidupan. Sebagai dasar ilmu agama Islam, rukun Islam telah diajarkan sejak dini agar umat muslim lebih memahami dan dapat meneladaninya. Rukun Islam memiliki 5 aspek yang merupakan landasan atau fondasi bagi umat Islam agar imannya senantiasa terjaga dalam kehidupan sosial. Dalam pelaksanaan rukun Islam, ada syarat yang tertentu yang dapat menentukan apakah seorang wajib melakukannya, menjadi sunnah, atau tidak wajib melakukannya menurut syarat. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Islam dibangun di atas 5 perkara, yaitu syahadat, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, menegakkan sholat, menunaikan zakat, haji, dan puasa Ramadan." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Adapun rukun Islam itu dibagi menjadi terdapat 5. Yang pertama, membaca 2 kalimat syahadat. 2 kalimat syahadat yang diucapkan sebagai seorang muslim juga menandakan sudah yakin memeluk agama Islam dan ikhlas menjalani syariat yang diwajibkan. 2. Mendirikan sholat. Rukun Islam kedua yang diwajibkan oleh pemeluk agama Islam adalah mendirikan sholat setiap waktu dan tidak boleh meninggalkannya. Salat yang perlu dikerjakan adalah sholat wajib dan sholat sunnah. Sholat wajib yang perlu dilakukan oleh seorang umat muslim adalah sebanyak 5 waktu. 3. Mengerjakan puasa. Seorang muslim wajib menjalankan ibadah puasa pada bulan Ramadan yang jatuh pada 1 kali setiap tahunnya. Puasa adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang umat muslim di mana menahan lapar dan minum selama seharian penuh. Tidak hanya menahan lapar dan minum, selama berpuasa di bulan Ramadan, seorang muslim juga harus menahan hawa dan nafsu serta amarah. 4. Membayar zakat.
Zakat merupakan kegiatan wajib yang dilakukan setiap umat muslim yang dirasa mampu melakukannya. Seperti halnya puasa dan salat, zakat ada dua tipe, yaitu wajib dan sunnah. Zakat wajib disebut juga zakat fitrah, dan zakat sunnah disebut juga dengan zakat mal, yang bergantung pada penghasilan yang didapatkan oleh seorang muslim. Yang kelima, ada naik haji bagi yang mampu. Rukun Islam yang berikutnya atau rukun Islam yang kelima adalah menunaikan ibadah haji bagi setiap umat muslim yang telah mampu melakukannya. Menunaikan haji ke tanah suci merupakan kewajiban untuk muslim yang mapan dan mampu, baik lahir maupun batin. B. Pokok-pokok ajaran tentang ihsan serta hubungannya dengan akhlak. Diriwayatkan dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW pernah menjelaskan tentang Islam, iman, dan ihsan dalam majelis yang dihadiri oleh para sahabat dan didatangi oleh malaikat Jibril. Islam, iman, dan ihsan ini tidak bisa dipisahkan karena semuanya adalah satu kesatuan yang disebut agama Islam. Ustadz Galih Maulana dalam buku Antara Fikih dan Tasawuf terbitan Rumah Fikih Publishing menjelaskan mengapa Islam dan iman itu adalah satu kesatuan yang disebut Islam. Ia menerangkan, meski Islam, iman, dan ihsan terus bertingkat, tapi bukan berarti maknanya mengerjakan satu level ke level berikutnya. Jadi yang dimaksudkan tingkatan keimanan, yang artinya tadinya keimanan yang lemah mengerjakan ibadah yang tidak optimal, masih suka bermaksiat, sampai tingkat keimanan sampai pada tingkat keimanan yang tinggi yang mampu merasakan muradatul. Terakhir, ada hubungan iman, ilmu, dan amal. Dalam Islam, antara iman, ilmu, dan amal terdapat hubungan yang terintegrasi ke dalam agama sebagai ajaran Islam. Islam adalah agama yang mengatur sistem kehidupan. Dalam agama Islam terkandung tiga ruang lingkup, yaitu akidah, syariah, dan akhlak. Sedangkan ilmu, iman, dan amal berada di ruang lingkup tersebut. Iman berorientasi terhadap rukun iman yang keenam, sedangkan ilmu berorientasi pada rukun Islam yang kelima, yaitu tentang tata cara ibadah dan pengalamannya yang menghasilkan ihsan, kebaikan, dan kemanfaatan bagi manusia dan alam lingkungnya. Akidah merupakan landasan pokok setiap amal seorang muslim dan sangat menentukan sekali terhadap nilai amal, karena akidah itu berurusan dengan hati. Akidah sebagai kepercayaan yang melahirkan bentuk keimanan terhadap rukun iman, yaitu iman kepada Allah, malaikat-malaikat Allah, kitab-kitab Allah, Rasul-Rasul Allah, hari kiamat, dan takdir. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Apabila ada yang salah, saya mohon maaf. Lebih kurang, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.